hati. Kuatkan niat, tingkatkan iman. Mari kita berbenah diri. Menuju bersama hari kemenangan. Sedap sungguh si pulut ketan. Ketan di masa hari Selasa. Marhaban ya Ramadan. Selamat tunaikan ibadah puasa. Kami keluarga besar Ulasan Network mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Saksikan warna-warni Ramadan setiap hari di bulan Ramadan pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Saksikan cahaya Ramadan setiap hari di bulan Ramadan pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Bahwa Ramadan adalah momentum bagi kita untuk bersungguh-sungguh dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yunus, awali hari-hari Anda dengan informasi penting dari seputaran tanah air maupun internasional. Saksikan Yunus setiap Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yunus Reportase, mengurai sebuah permasalahan berdasarkan fakta di lapangan, lengkap, tajam, berimbang. YouTube, mendiskusikan isu-isu yang jadi polemik di masyarakat, menghadirkan narasumber yang kompeten, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, melahirkan ide dan solusi, menambah wawasan Anda. Kami menyediakan satu kursi kosong khusus untuk Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Dan penghidupan yang layak, sandang, papan, pangan, kan begitu. Ya. Oke. Mahajana, mengenal sisi kehidupan makhluk sosial, mengetahui asal-usul, alasan mereka berkumpul dalam semua komunitas. Sahabat Mahajana, jangan lupa saksikan Mahajana setiap hari Jumat pukul 9 di Official UTV. Yunus Weekend, referensi liburan akhir pekan Anda ada di sini. Mau melancong ke tempat-tempat wisata, jalan-jalan atau sekedar kongko bersama teman dan keluarga. Tetap saksikan Yunus Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. Yukes, ngobrol santai, mengulik lebih dalam sisi kehidupan seseorang, menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi. Tetap saksikan Yukes setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. YouTube, informasi dalam format top 5 yang akan menambah wawasan Anda tentang hal-hal unik, menarik, ironik, dan mengejutkan di berbagai penjuru dunia. Ulasan TV terdekat dan terpercaya. Pemirsa, jangan lupa subscribe channel Official UTV, like, dan nyalakan tombol notifikasi. Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kepri guna mendesak DPRD Kepri agar menolak jabatan Presiden 3 periode. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri membongkar korupsi dana hibah Dispora Kepri sebesar 20 miliar rupiah. Gempa bumi tektonik berkekuatan 5 magnitudo mengguncang Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus Petang. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah Yunus selengkapnya. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa Kepri menggugat menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kepri pada Senin pagi.
Dalam orasinya, mahasiswa mendesak DPRD Kepri menolak jabatan Presiden 3 periode, menolak kenaikan BBM serta kenaikan PPN sebesar 1%. Berdasarkan pantauan ulasan TV, aksi mahasiswa ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian dengan memasang kawat berduri di depan kantor DPRD Kepri. Aksi unjuk rasa ini sempat diwarnai kericuhan dan aksi saling dorong saat mahasiswa memaksa masuk ke lobi kantor DPRD Kepri. Namun kericuhan tak berlangsung lama karena pihak kepolisian berhasil meredam kericuhan. Kepolisian yang mengawal aksi unjuk rasa ini mengedepankan dengan cara yang humanis dan persuasif. Personil yang dikerahkan sekitar 400 personil gabungan dari TNI Polri dan Polres Bintan. Kita sendiri personil sudah digelar di kantor DPRD Provinsi Kepri dengan kekuatan personil kurang lebih hampir 400 lah, hampir 400 personil. Saya sendiri selaku pengendali umum di sini. Terus kemudian dalam kegiatan pengamanan ini selalu menjadi penekanan dari Pak Kapolri bahwa kita harus persuasif ya, humanis dalam melayani atau melaksanakan pengamanan terhadap masa pengunjuk rasa ini. Dan tuntutan itu seperti Kepri menolak tegas terkait rencana perpanjangan 3 periode presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Kepri menolak kenaikan harga Pertamax yang tentunya menyusahkan rakyat. Yang ketiga, Kepri menolak dengan tegas kenaikan PPN 1% dari 10% menjadi 10% karena itu menyusahkan dan memeras rakyat. Para mahasiswa akhirnya ditemui oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kepri Raden Hari Cahyono, Ketua Fraksi PDIP Perjuangan Lis Darmansyah, dan anggota fraksi Golkar Teddy Jun Askara. Setelah berdialog, pimpinan DPRD Kepri juga mendukung para mahasiswa dan ikut mendeklarasikan tuntutan para mahasiswa. Selain itu, mereka juga berjanji akan segera mengirimkan aspirasi para mahasiswa ke DPR RI. Dengan ini kami menyampaikan pernyataan sikap kami. 1. Menolak dengan tegas adanya Presiden 3 periode di Negara Kesatuan Republik Indonesia dikarenakan inkonstitusional. 2. Menolak dengan tegas kenaikan harga BBM jenis Pertamax di Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan menyusahkan rakyat. 3. Menolak dengan tegas diberlakukannya PPN sebanyak 11% karena berdampak pada kehidupan dan menyusahkan rakyat. Aksi pun berakhir dengan damai hingga para mahasiswa membubarkan diri. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri membongkar korupsi dana hibah Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov Kepri tahun anggaran 2020 sebesar 20 miliar rupiah. Dalam kasus ini, Ditreskrimsus Polda Kepri juga berhasil mengamankan 6 orang tersangka dengan barang bukti uang sebesar 233 juta rupiah. Wakil Direktur Reskrimsus Polda Kepri AKBP Nugroho Agus Setiawan mengatakan, 6 orang tersangka yang diamankan yakni berinisial TI, MI, SP, MII, dan AA. Nugroho menjelaskan, modusnya tersangka TI yang merupakan Kabid Anggaran BPKAD Dispora Kepri diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan memanfaatkan 45 ormas yang tidak terdaftar di Kemenkumham, dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran oleh pejabat pengelola keuangan daerah. Demi memuluskan korupsi tersebut, tersangka MI membuat agenda kegiatan olahraga fiktif tanpa ada pelaksanaan. Sementara tersangka lainnya berprofesi sebagai tukang ojek, supir taksi, mekanik, dan pekerja swasta. Mereka bersekongkol dengan tersangka TI untuk mencairkan anggaran di Dispora Kepri. Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar 6,2 miliar rupiah. Kerugian negara ini kurang lebihnya 20 miliar. Namun proses penyidikannya kita bagi jadi 4 klaster. Yang kita sampaikan yang pertama tadi, klaster pertama ya sebesar 6,2 miliar dengan tersangka 6.
Ini di mana Pak? Di Pemprov. Ya, klaster pertama di Dispora. Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk modus Nanti 3 klaster lainnya ya, tunggu tanggal mainnya ya. Atas perbuatannya, ke-6 tersangka akan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana maksimal penjara seumur hidup. Dari Batam, Kepulauan Riau, Panca Nugraha, UTV mengabarkan. Saudara, gempa bumi tektonik berkekuatan 5 magnitudo mengguncang Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Namun gempa yang dirasakan hingga Pulau Loloda tersebut tidak berpotensi tsunami. Gempa bumi tektonik berkekuatan 5 magnitudo mengguncang Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada Senin 11 April pukul 5:56 waktu Indonesia Timur. Dengan lokasi gempa di koordinat 1,89 lintang utara, 127,38 bujur timur, sekitar 63 km barat laut Tobelo, Halmahera Utara, di kedalaman 1014 km. Staf operasional BMKG kelas 3 Ternate, Market Sofyan menjelaskan, gempa yang terjadi adalah gempa menengah akibat adanya aktivitas subduksi lempeng laut Maluku. Mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan naik sehingga dapat dirasakan masyarakat di Pulau Loloda dan sebagian wilayah lainnya di Kabupaten Halmahera Utara. Bumi ini diakibatkan yaitu aktivitas subduksi lempeng laut Maluku. Daerah-daerah yang berpotensi dengan MMI itu daerah Loloda dan sebagian Halmahera Utara lainnya. Sejauh ini belum ada laporan dampak kerusakan maupun korban luka hingga korban jiwa akibat gempa tersebut. BMKG menghimbau kepada masyarakat tetap tenang serta terus mengikuti perkembangan dari situs resmi BMKG dan pemerintah daerah setempat. Dari Ternate, Maluku Utara, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan di news selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.